Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang sungguhnya orang-orang yang na'amanu, yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu, insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thulabil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang menempuh suatu cara untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fi sabilillah hatta yarji, sampai nanti dia pulang kembali. Waqala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Waqala aidan, may yuridillahu bihi huwa khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia soal agama. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah berikan kepada kita sekurang-kurangnya dua nikmat, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang kita belajar setiap hari untuk menerapkan, meneladani apa-apa yang telah beliau ajarkan, beliau teladankan, beliau tinggalkan kepada kita. Dan semoga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa berjumpa dengan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjut materi, seperti biasa kita review sedikit materi kemarin yang sudah kita pelajari. Kemarin materi yang kita pelajari tentang apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Sholat. Khususnya pada bagian gerakan sholat. Kalau pekan kemarin gerakan sholat wajib, pekan sebelumnya gerakan sholat sunnah. Yang gerakan sholat sunnah itu ada berdiri, ada duduk, ada berbaring. Sedangkan pada sholat wajib kemarin kita membahas gerakan dari 4 imam utama, dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dan tidak membahas Imam Ghazali karena keterbatasan kitab saya. Sedikit coba kita review.
Kemarin imam yang sholatnya niku setelah takbiratul ihram tidak sedekat imam sinten Bapak Ibu. Sinten? Maliki. Masyaallah. Mboten enten sing praktek ta niki? Kemarin di akhir sudah kita simpulkan kita belajar bukan untuk golek sing beda, ngoten nggih. Kita belajar supaya kita paham. Seperti itu. Kemudian cara berdiri. Kemarin cara berdiri yang sholatnya kaki ngeten iki sinten? Imam sinten Pak? Sinten Pak? Maliki ya, Masya Allah 100. Oke. Kemudian ketika rukuk, yang sebelum rukuk tangannya diangkat dulu. Allahu Akbar. Imam sinten? Ada dua. Imam Syafi'i, Masya Allah 100. Ada juga dua imam yang setelah rukuk atau i'tidal. Ketika i'tidal itu tangannya sedekap. Imam sinten? Imam sinten Pak Bu? Masih kemudian Imam Hanafi menyebut itu adalah bagian dari sunnah. Tapi Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak menggunakan dan tidak mengatakan perbuatan itu adalah sunnah. Baik, kita masuk kepada materi yang baru, yakni sebelum kita masuk dari satu tahapan sholat, kita bahas dulu untuk rukun-rukun sholat, biar paling tidak kita tahu dulu mana bagian sholat itu yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah. Okay. Maka kita masuk pada bagian rukun sholat. Rukun sholat. Rukun sholat niku jumlahnya ada 18. Betul saya dihafalkan, tapi dipahami. Yang pertama adalah niat. Yang pertama apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Niat menika dari semua ulama, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dan tidak ada dari 4 imam utama itu yang sebelum sholat menambahkan lafal-lafal tertentu. Kita berdasar dari 4 ulama ini. Termasuk di Muhammadiyah dari Tarjih niku niat niku kita kumpulkan di dalam hati. Adapun Ustadz kalau yang ditambahi dengan niat-niat niku pripun? Maka niku dianggap sebagai bagian untuk mengingatkan niat. Untuk apa? Mengingatkan niat. Karena niat niku urusan hati, bukan urusan lisan. Niat niku urusan hati, bukan urusan lisan. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kita sudah bahas di awal, kalau sholatnya itu sunnah, boleh orang itu berdiri, boleh duduk. Kalau duduk pahalanya sepinten Pak? Setengah. Kalau berbaring pahalanya 1/4. Tapi niku berlaku untuk sholat sunnah. Sedangkan sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dapat rukhsah, boleh pakai kursi. Dan orang yang nggak mampu sholat berdiri pada waktu sholat wajib, niku pahalanya tetap sama dengan berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Yang ketiga takbiratul ihram. Ini langsung mawon, nanti kita bahas satu persatu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Saderenge Al-Fatihah ini ada beberapa. Tapi ini bukan rukun, berarti sing kelewatan niku tidak termasuk rukun saderenge Al-Fatihah kenapa Pak? Berarti iftitah niku rukun apa mboten? Mboten. Berarti nek salat mboten baca iftitah sah apa mboten? Sah. Nek salat mboten baca Al-Fatihah tidak sah. Kita memahami, kita menyempurnakan yang wajib dan sunnah, bukan kita belajar untuk meninggalkan yang sunnah.
Makanya lebar pengajian terus rano sing go iftitah kabeh mak repot iki. Setelah iftitah sakderenge Al-Fatihah masih ada. Setelah iftitah sakderenge Al-Fatihah. Napa niku? Ta'awun. Berarti ta'awun termasuk rukun atau mboten? Mboten. Nggih, mboten. Tapi kalau bismillah niku termasuk bagian dari Al-Fatihah. Enten nggih? Ta'awun sama bismillah. Karena bismillah menika kita pahami sebagai ayat pertama dalam Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dan tumakninah. Yang kelima maaf ruku. Yang keenam tumakninah ketika ruku. Yang kelima ruku, yang keenam tumakninah ketika ruku. Ini dipisahkan kenapa? Karena beda. Sempurnakan gerakan baru bacaan. Oke, sempurnakan apa? Gerakan baru bacaan. Ampun gerakannya belum sempurna, bacaannya sudah mulai dibaca. Oke, contoh ini contoh. Maka ini nanti nggak sesuai rukun yang keenam. Oke. Waladhdallin amin terus baca surat Allah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Dereng sempurna wis nyicil ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Begitu sempurna gerakan langsung sami Allah kita rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Niki belum sempurna. Nggih. Sujud parah meneh nek sujud dicicil. Nggih, durung nemplek teng mriku dungane wis rampung. Makane kok nemplek ngoten langsung mental malih. Nggih. Nah niki maksudnya tumakninah minimal gerakannya selesai baru dia berdoa. Doanya selesai baru gerakan lagi. Seperti itu. Karena Indonesia memegang rekor sholat tarawih tercepat di dunia. Ini main konten YouTube lah. Ada yang lebih cepat maupun tidak. Kalau para ulama menanggapinya nggih sederhana mawon. Itu bukan sholat, niku senam. Soalnya golin amin Allah Akbar. Saya pernah juga di Magelang Kota Pak. Ini jujur mawon, saya pernah perjalanan di daerah Mukit nggak nyanda, akhirnya isaan di Magelang Kota, wis isan tarawih. Saking pedene kula niku berdiri dan di belakang imam, Pak. Belakang imam bis. Wong pas sholat isyae top Pak, sholat isyae bagus. Begitu tarawih Pak, beda. Imamnya ganti, Al-Fatihah ini enggak kebaca Pak. Alhamdulillah. Terus berikutnya saya menyempurnakan 2 rakaat terus saya keluar. Kenapa? Ruku dan tumakninah. Niki bedanya nanti. Sing enggak tumakninah nanti repot. Kemudian sujud, sujud dan tumakninah. Kemudian iftiros dan tumakninah. Tasyahud dan tumakninah, membaca tasyahud akhir. Nah, ini membaca tasyahud akhir itu tahiyat yang akhir ini bagian. Tasyahud akhir itu yang at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Nggih, ampun thayyibah nggih, itu nih thayyibat. Dan seterusnya, kemudian sholawat. Membaca apa? Sholawat. Sholawat yang kita pakai yang paling afdol sholawat niku sholawat Ibrahim. Kemudian salam yang pertama. Nah ini perlu sampaikan, salam yang pertama yang termasuk rukun. Berarti salam yang kedua bukan rukun. Saya pernah bahas sedikit di kelas Pak. Terus ada anak di kelas niku salamnya ning kanan tok sing kiri mboten. Nah, repot niki. Karena begitu imamnya salam kanan, salam kiri dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus keluar. Karena dulu belum ada budaya zikir. Tak tanya kan sing kiri sunnah Ustaz. Terus disebutke nganune. Nah, repot nih pelajaran yang ada. Kita mempelajari itu biar tahu dan kita menyempurnakan yang sunnah, bukan terus kita meninggalkan yang sunnah. Tapi memang iya yang kanan, mohon maaf, mudahnya gitu. Kita kok salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mohon maaf buang angin katakan. Atau kan sah mau betul sholat sah. Itu mencapai sederhana. Kemudian
niat keluar dari sholat atau mengakhiri sholat. Sholat itu kalau secara kaidah bahasa diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sebelum takbiratul ihram ada niat, setelah salam juga ada niat. Kemudian tertib tidak boleh pokoknya harus urut, tidak boleh kok nggak urut. Sholat urut ini aneh. Biasanya nek wudhu nih saya nek sholat insya Allah mesti urut. Ya, kita bahas dulu sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah niat. Niat niki hukumnya tadi nopo fardu wajib. Okay. Kemudian untuk niat ini harus dibedakan. Yang paling pokok adalah niat sholat sunnah dan niat sholat wajib. Sholat sunnah niku bisa digabung niatnya, sholat wajib niku tidak bisa digabung niatnya. Contoh nih, ini dalam banyak ibadah, nggak cuma sholat. Panjenengan sudah kehabisan waktu mau sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah fajar. Misal kok di sini menitannya tinggal 3 menit. Nek sholat tahiyatul masjid ditambah sholat sunnah fajar ngaranya. Terus sholatnya 2 rakaat, digabung niat sholat tahiyatul masjid ditambah dengan niat sholat sunnah fajar. Sah betul. Nek niatnya niku sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat subuh. Ribut, asal betul. Betul. Ini nek kalau jabar panjang. Pada intinya yang wajib sama yang sunnah untuk niat ini harus dipisah. Oke. Termasuk ibadah yang lain, contoh puasa. Bener puasanya pas hari Senin. Ibu-ibu niatnya poso sunnah Senin Kemis. Ditambah sekalian puasa mengganti bulan Ramadan. Padahal mengganti puasa bulan Ramadan hukumnya wajib, berarti buatan sakit dibarengi. Kalau sama-sama sunnah boleh. Nah kebetulan kemarin sebelum hari raya Idul Adha puasa apa? Arafah. Niku hari Kamis. Niku hukumnya sunnah puasa Arafah nih kok. Nah sekalian niatnya puasa hari Kamis. Boleh buatan? Boleh ya. Nah, seperti itu boleh. Intinya yang sunnah sama yang wajib niat itu harus dibedakan. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Maka sholatnya orang yang mampu berdiri, kemudian dia kok tidak berdiri, maka sholatnya harus diulang karena sholatnya tidak sah. Ada enggak? Mungkin ada, mungkin. Tapi belum pernah saya ngalami ada jamaah yang tanya, kalau lelah-lelahnya kita, kalau masih mampu berdiri pada waktu sholat wajib harus berdiri lelah-lelahnya. Oke. Tapi kalau kita memang benar-benar sudah tidak mampu berdiri, nah itu baru dibolehkan, baru dapat rukhsah atau dapat keringanan. Dan sholat duduknya sholat wajib ini beda duduknya dengan sholat sunnah, beda. Kalau kemarin sholat sunnah kita sudah praktekkan ada duduk bersila, ada duduk macam-macam, iftiros dan lain-lain. Kalau duduknya sholat wajib ini menyesuaikan kemampuan orang yang sholat itu. Contoh, dia mampu untuk rukuk tapi tidak mampu untuk sujud. Jadi berikut Ustaz, berarti ngeten, dia mampu duduk, berarti berdiri mampu. Kemudian dia mampu rukuk, i'tidal, tapi ketika sujud tidak, maka ketika sujud baru duduk di kursi. Contoh, nah intinya di sini rukhsahnya menyesuaikan keadaan. Contoh yang lain, masih mampu duduk iftiros. Kalau berdiri udah gak mampu. Duduknya iftiros tahiyat awal
atau mungkin masih mampu tahiyat akhir, maka duduknya ya harus iftiros. Tidak boleh kemudian duduknya selonjoran, karena dia masih mampu duduk iftiros. Nah, ini bedanya yang wajib dengan yang sunnah. Yang pada intinya, sholatnya orang yang mampu berdiri kok dia kemudian tidak berdiri, sholatnya tidak sah dan harus disebut dengan sholat mu'adah atau sholatnya harus diulang. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, kemarin kita sudah bahas, ada imam yang takbiratul ihramnya lama, ada imam yang takbiratul ihramnya sebentar. Contoh, Imam Maliki takbiratul ihramnya cepat, Allahu Akbar, berarti niatnya sebelum takbiratul ihram. Kemudian Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i ini dua-duanya boleh, cepat boleh, lambat juga boleh. Tapi beliau pribadi niki lebih kepada yang cepat. Jadi sebelum takbiratul ihram sudah ada niat dulu, mengumpulkan niat baru Allahu Akbar. Sedangkan Imam Hanafi takbiratul ihramnya lama. Beliau mengumpulkan niat ketika waktu takbiratul Allahu Akbar. Jadi beliau mengumpulkan niat ketika takbiratul. Muhammadiyah pripun? Ditarjih kita niat itu sebelum takbiratul ihram. Tapi ada dua memang, seperti Imam Syafi'i membolehkan juga ketika takbiratul ihram, tidak masalah. Okay. Kemudian dalam takbiratul ihram ini, setelah saya pelajari dari kitab 4 Imam Mazhab, ternyata yang dimaksud takbiratul ihram ini sebagai pembuka sholat. Pembuka sholatnya itu dengan takbiratul ihram. Hukum mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram ini pun ternyata hukumnya sunnah. Sing diwajibkan adalah membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Berarti dia di sini ketika saya baca, ternyata yang diwajibkan adalah membaca Allahu Akbar-nya. Panjenengan kalau mengawali sholat tidak melafalkan Allahu Akbar, jadi langsung enggak Allahu Akbar, justru malah tidak sah. Kalau ada orang Allahu Akbar, nyusul tidak diangkat tangannya, hanya Allahu Akbar, sah, tetapi tidak sempurna. Seperti itu. Oke. Jadi takbir yang pertama, takbiratul ihram, itu bagian dari rukun sholat juga. Dan takbiratul ihram di sini maknanya adalah menghalangi orang yang sholat dengan segala sesuatu yang diharamkan sholat ketika sholat, ya, berbicara dan lain-lain. Berarti ihramnya di sini adalah setelah kita takbir ada penghalang antara kita dengan aktivitas yang lain. Okay. Maka ada hubungannya pula dengan larangan Kanjeng Nabi untuk orang. Saya bukakan, okay. Tadi sore kita sedikit bahas ini. Orang yang sudah selesai wudhu, maka dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk bermain jari. Saya bacakan dulu dalilnya. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 386, Ibnu Majah dan Abu Dawud, dan kedudukan hadis ini hasan. Idza tawaddo'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ini sudah wudu, fa ahsan wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, thumma kharaja ala mitan ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yusabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi shalat, maka janganlah dia menyalin jari jemarinya karena dia sudah dalam keadaan sholat. Jadi kalau kita selesai wudu, niat kita sholat berjamaah di masjid,
selesai wudhu kita dianggap sudah sholat berjamaah. Dan orang yang sedang sholat itu ada bedanya dengan orang yang tidak sholat, yakni ada ihramnya tadi. Berarti aktivitasnya sudah dilarang, segala sesuatu yang membatalkan sholat. Oke. Di sini dalam hadis, saya ambilkan potongannya saja karena banyak. Idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau sholat maka bertakbirlah. Ya. Dikeluarkan oleh 5 imam utama. Hadisnya sahih. Jadi di sini takbiratul ihram yang ditekankan betul adalah pada lafal takbirnya. Allahu akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah saya bahas setelah takbir Pak, membaca iftitah. Nah ini saya pribadi ini hanya hafal beberapa lafal iftitah yang boleh digunakan dalam sholat. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Panjenengan ngagem nopo? Allahumma ba'id. Coba yang Allahumma ba'id angkat tangan. Allahumma ba'id. Yang wajah itu wajah iya. Benar itu? Kadang-kadang. Yang kabiro ada. Jumlah iftitah niku jumlahnya ada 12 doa. Jumlahnya pinten? 12. 12 ini yang boleh. Kalau dikumpulkan dengan yang doif, ya, yang mau itu lebih daripada itu. Tapi yang boleh aja itu jumlahnya 12. Di himpunan putusan tarjih yang terbaru HPT, hanya saja saya belum beli Pak. Niki Ustadz saya udah beli. Niku ada terbitan yang terbaru tahun ini, itu di dalamnya ditambahi kabiro. Ditambahin apa? Allahumma baik wajah itu kabiro, dibolehkan. Yang pertama, hukum doa iftitah. Sebagaimana yang sudah kita bahas, hukum membaca iftitah niki hukumnya sunnah. Yang pertama. Yang kedua, gonta ganti doa iftitah niku bagian dari sunnah. Yang kedua, gonta ganti doa iftitah niku bagian dari sunnah. Berarti panjenengan nek kadang wa Allahumma barik, kadang-kadang pakai yang lain, niku justru nambahi sunnah. Cuma saya memberikan sedikit catatan. Ini catatan saja. Ada doa iftitah niku kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, Muhammadiyah mengambil dari sisi kekuatan dalil. Diambil dari kekuatan apa? Dalil. Ini saya ambilkan dulu. Allahumma ba'id baini. Niku hadis sahih riwayat Bukhari 1182 dan Imam Muslim nomor 98. Berarti muttafaqun alaih. Kalau kedudukan hadis niku yang paling afdol Bukhari Muslim. Bawahnya Bukhari tok, nggak ada Muslimnya. Bawahnya Muslim tok, nggak ada yang lain. Oke, nggak ada Bukhari maksudnya. Baru imam-imam yang lain. Berarti kedudukan ini hadis yang paling bagus. Kebetulan dalilnya juga pendek, walaupun bukan yang paling pendek. Tapi bukan berarti Muhammadiyah ngambil karena lebih pendek gitu, Pak. Tapi karena kekuatan apa? Dalil. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ilahi. Kemudian yang kedua adalah wajahtu. Niku hadis riwayat Muslim nomor 185 dan 186. Ini panjang. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, dan seterusnya. Nah, ini panjang Pak.
Yang saya baca niku baru 2 baris, jumlahnya ada 6 baris. Jumlahnya ada berapa? 6 baris. Nun sewu. Ditarjih niku disampaikan komplit, Pak. Disampaikan apa? Komplit, ya. Jadi Muhammadiyah niku intinya orang nambah-nambahi, orang kurangi niku. Sedangkan yang sering dipakai oleh masyarakat kita niku ini tapi nggak sampai selesai. Niku. Makanya kebanyakan dari kita lebih milih pakai Allahumma barik. Terus Ustaz, nek pakai wajah itu hanya sepertiganya boleh napa mboten? Sah napa mboten? Sah. Oke, ra diwaca ki napa? Sah. Karena saya pernah ketika ikut kajian ada ustadz yang menyampaikan rasa nek dilongi. Ini kurang tepat. Oke, karena berdasar dari hukumnya saja niku tidak termasuk rukun sholat. Nek panjenengan Al-Fatihah yang separuh itu gak rasa. Kemudian yang ketiga, yakni dalil yang diriwayatkan An-Nasa'i dan hadis ini hadisnya sahih. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Kemudian yang keempat, ini banyak nih. Yang keempat, riwayat An-Nasa'i tetapi hadisnya tidak sahih. Kalau yang sebelumnya tadi An-Nasa'i tapi sahih. Yang keempat, An-Nasa'i nomor 141. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi yang membedakan pada bagian yang akhir, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al ahlaki la yaqi sayyi'ataha illa anta. Jadi sama dengan yang sebelumnya, cuma bagian akhirnya ada tambahan yang berbeda. Yang kelima, nah ini sing pendek. Nah ini mesti banyak sing pakai. Nanti sing pakai boleh angkat tangan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang pakai Bapak Ibu? Mboten. Pundi Bapak sing mboten? Mboten. Niki hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Dan kedudukan hadisnya hasan. Hasan itu tepat di bawah sahih. Ada juga hadis namanya Hasanul Sahih. Karena para ulama bingung ini hasan atau sahih, akhirnya disebut Hasanul Sahih. Tapi kalau secara umum hadisnya kekuatannya nomor 2. Kemudian yang keenam, membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabirun, Allahu akbar kabirun, Allahu akbar kabirun. Hadisnya riwayat Abu Dawud nomor 124. Kemudian yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 99. Allahu akbar kabirun, Allahu akbar kabirun, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini paling gampang. Allahu akbar kabirun, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian yang ke-8, sama riwayat Muslim nomor 99. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek betul Pak? Pendek Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahi bareng mawon nggih. Monggo. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek betul Pak?
pohon. Okay. Kenapa Muhammadiyah tidak pakai ini? Karena niki hanya riwayat Muslim. Sedangkan Allahumma ba'id niku Bukhari dan Muslim. Pakai niki yang betul wangsal. Okay. Saya pernah ketika di Melulu ada bapak-bapak usianya sudah sekitar 65 tahun, jadi sudah pensiun. Beliau tanya cara sholat karena anaknya di TPA kami, terus ternyata bapaknya nggak pernah sholat itu karena nggak bisa sholat. Pernah datang ke rumahnya seorang ustadz, niku digawani kitab ujian tebel tenan Pak, kon maca kitabnya tekan rampung. Oke, mumet mboten niku Pak. Mumet, mulai kon sholat malah maca dhewe itu kok ngapal ngene. Karena beliau guru, ya bisa lah membaca menghafal itu, tapi malah mumet. Terus saya ajari iftitahnya ini tak skip piye, karena beliau bingung. Sing paling pendek we di bingung. Sing penting Al-Fatihah riyen terus tambah surah nopo. Akhirnya beliau bisa. Golek-golek sing gampang-gampang. Ya, ini masih ada yang ke-9, ke-10, 11 dan ke-12. Yang pada intinya hadis-hadis yang bawahnya tentu kedudukannya di bawah yang tadi. Kemudian kita masuk pada bagian membaca ta'awud. Setelah iftitah nopo membaca ta'awud. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasif As-Sa'di beliau mengatakan tsumma yata'awadu wa yubassima, kemudian baca ta'awud dan juga basmalah. Maka membaca ta'awud ini dibaca di rakaat keberapa saja Bapak Ibu? Pertama tok nopo setunggal kali 3 sekali. Pertama tok. Ulorian nggih pertama tok. Tekan sampai saya kuliah. Ternyata di tarjih kita niku bukan pertama tok, melainkan setiap nopo rakaat. Nah, saya mulai setiap rakaat niku ketika saya kuliah dan mendapati dari penjelasan tarjih kalau baca ta'awudnya niku di setiap nopo. Ini rakaat pertama, kedua, 3, 4. Ta'awud cuma sholat wajib maupun yang sunnah. Termasuk sholat taraweh niku nggih ada ta'awudnya. Sholat taraweh kadang dua iftitahnya kalau pakai nggih. Kalau pakai niku nggo sing cendek wong niku. Nggih, pakai sing pendek. Nah. Maka membaca ta'awud ini hukumnya adalah sunnah. Kalau hanya rakaat pertama sholat sah mau betul sah. Beda dengan kalau tidak membaca ini beda. Nek ta'awud enggak masalah. Sekarang kita tambahin. Kemudian kita masuk membaca basmalah. Dalil ta'awud dengan basmalah ini ada 70 hadis Pak. Ada 70 hadis yang saya simpulkan mawon. Yang pertama ada yang tidak membaca ta'awud di rakaat 2, 3 dan seterusnya. Memang ada. Ya, jadi ta'awudnya hanya di rakaat pertama. Yang kedua bahkan ada yang tidak membaca ta'awud, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ada banget rakaat pertama sekarang. Kemudian basmalah yang membedakan ada yang jahar bacanya, ada yang sir. Ini kurang. Okay. Tapi ada yang unik Pak. Saya pernah membaca niku basmalahnya jahar di Al-Fatihah tapi sir di surat yang selanjutnya. Udah nggih Pak. Niku kula rada aneh jane nggih. Ternyata ada yang seperti itu. Cuma kita tidak pakai yang sedemikian. Nanti saya bacakan dalilnya. Membaca basmalah itu afdolnya adalah sir atau lirih. Sebagaimana dalil riwayat Imam Muslim nomor 498 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah
bitakbir wal qiraah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan takbir, lalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Ibunda Aisyah selalu perhatikan kanjeng Nabi ketika sholat, ketika jahar. Maka Nabi Allahu Akbar, yang keras, yang jahar. Yang pertama takbir Allahu Akbar. Yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ada di beberapa masyarakat yang menuduh Muhammadiyah niku tidak membaca basmalah, niku keliru besar. Yang benar Muhammadiyah niku maca bismillah, ming le maca pripun? Sir. Niki kita akhiri di bismillah tok niki berarti. Dereng lanjut niki. Nek doa memang agak lama Pak, ini bahas nggih. Mboten napa-napa, sing penting nggih, kita selesaikan pada bagian ini. Bagian bismillah dan al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim niku Muhammadiyah yang baca, cuma bacanya sir. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram ya Pak. Niku pernah ketika datang ke Indonesia ngimami sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Niku bismillahnya keras nopo pelan? Keras. Sedangkan beliau ketika ngimami di Masjidil Haram pelan. Ini yang perlu perhatikan. Tak golek video ini memang seperti itu. Beliau menghargai orang-orang yang ada di ASEAN ini yang menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bismillahnya memang keras Pak. Tapi beliau ini membuat fikih ini mesti ada 1, 2, 3. Kalau yang keras ini dalilnya, penjelasannya, yang pelan ini dalilnya, ini penjelas. Jadi kenapa Imam Syafi'i kita pakai karena paling logis. Nah, sedangkan kita menggunakan yang pelan karena hadis riwayat Muslim nomor 498 yang Ibunda Aisyah mengatakan kalau Nabi niku sholat jaharnya takbir, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca Al-Fatihah. Ada putusan tarjih yang terbaru, yang kalau tidak salah terbitan tahun 2023, kalau enggak 2024, ya, 2024. Yakni dianjurkan di masjid-masjid Muhammadiyah membaca Al-Fatihahnya niku per ayat dipotong-potong. Sebelumnya belum ada putusan tarjih seperti itu. Adanya bismillahnya sir itu ada. Kalau dipotong-potong itu terbaru. Okay. Karena apa? Karena didapati Muhammadiyah khawatir banyak masjid-masjid yang mengadopsi untuk memperbesar jamaah itu bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Karena kan Al-Fatihah belakangnya banyak lamnya gitu Pak. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh enggak? Boleh. Karena memang belakangnya lam. Cuma ada dalil kalau Allah niku menjawab setiap bacaan kita, wabil khusus ketika membaca Al-Fatihah. Tapi penjelasan dari tarjih niku jawabannya Gusti Allah ampun disamakan dengan kita. Jawabannya Gusti Allah ampun disamakan dengan kita. Yang intinya tarjih memutuskan Al-Fatihahnya dipotong. Terus pada ayat yang terakhir kalau enggak kuat nafasnya berikut. Ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sana kan ada biasanya yang diputus gitu, termasuk saya. Niku dijelaskan. Niku ada empat kemungkinan di sana. Kemungkinan yang pertama kuat dari awal sampai akhir. Kemungkinan yang kedua dipotong. Kemungkinan yang ketiga dibaleni sebagian. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
alaihim ghairil maghdubi bingung. Ya, intinya dibaleni sedikit. Ya, dibaleni sedikit. Kemudian saya pernah mendapati ada orang yang ngotot kalau di situ di bagian ayat yang terakhir niku benar-benar nggak boleh dipotong. Maka ini pendapat yang setelah saya cari karena saya guru Al-Quran hadis niku kurang tepat karena secara arti dan makna niku tidak berubah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku secara arti makna asbabul wurud niku tidak terpisah. Dan ada dua versi Al-Quran. Kalau di tempat kita Bismillahirrahmanirrahim belakangnya ada angka 1. Saya perhatikan betul Bapak Ibu. Nah, mari dibuka nih Al-Fatihah. Niku Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah di belakangnya ada angka 1. Ya. Tetapi ada juga mushaf yang Bismillahnya itu nggak ada angka 1-nya. Tapi nih di Indonesia nih mungkin ada tapi jarang, lebih umum yang tadi. Memang ada dua pendapat. Terus kalau Bismillahnya nggak masuk ayat Al-Fatihah yang bermadzhab tersebut, maka ayat yang terakhir itu yang dipotong menjadi 2. Jumlah ayatnya tetap sama menjadi 7 ayat. Oke, kata niku. Terus kita sebagai makmum baca Al-Fatihah kapan? Yang pertama setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Yang kedua bacaan imam itu sudah mewakili makmum. Monggo. Oke. Karena memang seperti itu kaidahnya. Biasanya nek kita ya waladhdallin. Enggak banyak jeda waktunya, enggak cukup kalau kita baca Al-Fatihah di antara keduanya. Jadi kalau pribadi nggih Abdullah wis diwakili kali imam. Yang penting kita mendengarkan dengan ini ku jamaah rahmatullah. Dengan pun niki kata saya rada ngantuk niki jamaah. Saya lihat. Nah, mungkin pembahasan fikih yang isinya doa ngoten nggih. Yang besok kita cari supaya panjenengan lebih masuk tidak ngantuk lagi. Nah, dibuatkan print atau pripun nanti kita usahakan biar lebih masuk materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, tapi dimulai dari takbiratul ihram sampai Al-Fatihah mawon. Karena materinya baru situ. Kalau lebih kan berarti besok bisa jadi kita bahas. Monggo. Buatan alhamdulillah. Oke. Mengenai niat tadi, saya pernah ketika sholat subuh dan takbiratul dan ingat kalau belum sholat fajar, kemudian saya niatkan sholat fajar setelah salam, kemudian sholat subuh. Itu sah apa? Kirin, belum patek paham. Jenengan ikut jamaah. Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Oh, mudeng-mudeng. Sudah takbiratul ihram. Tadinya niatnya sholat subuh. Neng kelingan kemutan dereng sholat sunat fajar. Terus jenengan ganti niatnya di tengah sholat, ngoten. Ganti niatnya di tengah. Oke, ini masya Allah nih pertanyaan Borobudur. Yang sana saya betul. Saya kisoskan di beberapa nih. Yang pertama niat sholat niku sebelum, tidak di tengah-tengah. Jadi niatnya sebelum dan selesai sholat. Ketika niat kita itu sholat wajib, ya harus kita kerjakan sholat wajib. Tidak boleh mengganti niat di tengah jalan. Oke. Contoh, ini contoh. Kalau kiaske kados poso gampang. Puasa niku punya syariat yang puasa yang wajib sama yang sunnah niku punya syariat yang sedikit berbeda. Sebagaimana sholat yang sunnah sama yang wajib punya syariat yang sedikit berbeda, sebagaimana gerakannya dan lain-lain.
Berbeda memang waktunya, gerakannya macam-macam. Contoh, puasa sunnah niku kita boleh meniatkan ketika paginya belum makan. Oke. Sebelum subuh mboten enten niat pengen kosong. Jam 8, jam 9 kok. Wah, belum makan, belum minum, tak niatin puasa. Boleh. Sedangkan ketika puasanya yang wajib tidak boleh. Karena niatnya wajib sebelum apa? Subuh. Kedah untuk ini juga sama. Oke. Jadi tidak diperkenankan niatnya di tengah sholat. Kalau memang lupa belum niat, boleh dibatalkan sholatnya. Karena kalau diteruskan sama saja sholatnya tidak. Betul nggak Pak? Setahu saya. Niki nek tak padasi teng kitab kadose mboten ketemu nih. Wangel niku nek padasi. Sing niat di tengah sholat niku estu mboten ngapusi. Nggih. Monggo. Masih di sekitar kelas itu, kita mau dulu, ya, itu kita ada dulu. Niatnya ada mesin yang pakai jadi dokter dengannya kemudian komat. Nah, kita mesti harus ikut sholat. Syukur. Ya. Nah, untuk sholat fajarnya bolehkah dikodok sesudah sholat subuh? Sholat sunnah fajarnya ba'da subuh. Iya. Masya Allah nih. Itu makanya ada Ustaz yang mengatakan Gitu. Oh ji. Wah ini estu nih ada yang mengatakan boleh, saya baru tahu nih. Besok tak cari tahu dulu karena nggak sembarangan nih. Jadi setahu saya nih Pak. Niki setahu saya. Ba'da subuh dan ba'da sholat asar niku termasuk waktu yang diharamkan untuk apa? Sholat. Ya, sholat sunnah maksudnya. Jadi dua larangan waktu untuk sholat. Kalau kodok sholat sunnah fajar ini estu kula mboten ngertos. Nanti tak cari dulu. Sepaham saya pernah belajar, kayaknya kalau kita sudah rutin kita sudah rutin sholat sunnah fajar sekali mawon sekali sebulan sekali lah kita ketinggalan, kita nggak usah mengkodok, setelahnya kita sudah dapat pahala sholat sunnah fajar dengan catatan kita sudah istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum pernah menemukan ini malah closing sinau pakai. Masya Allah, itu Borobudur itu mah ilmunya ustadznya yang tambah terus. Sakit. Akhirnya jenengan sama teniku. Terus. Dan perkara yang sunnah ini kalau maksud ini, perkara sholat di bulan Ramadan saja. Sholat di bulan Ramadan yang ibu-ibu katakan kan haid nggih. Yang di kodok niku sholatnya kalih posone napa meng posone tok. Yang wajib mboten dikodok Pak. Niki sing sunah niki estu. Seru niki nek mboten ketemu nggih pun kayane rada angel-angel niki. Nanging tak padasi insyaallah. Nggih, wonten malih. Nggih. Seingat saya, Nggih. itu sunnah tentang yang tinggalan fajar. Oke. Dikodok. Kemudian jelaskan yang lebih opsi itu nanti saat duha. Tapi seingat saya ya, karena saya sudah pernah melaksanakan, tapi pernah mempelajari. Wah ini ilmu anyar maling. Nah, ini wonten sholat tahajud dikodok dua bareng nek menapa niki. Nggih, matur suwun. Matur suwun Sak. Ngoten mangke nek ada yang tahu ditambahi. Monggo Sak. Sholat apa tuh? Sholat apakah ada dalilnya? Sholat duhur atau sholat asar itu dibaca syahadat lima menit bisa sama program syahadat. Karena kita itu suatu saat di kantor itu pas waktu duhur sholat berjamaah dan ada pimpinan yang bareng-bareng sholat. Dan kalau
karena kita misalnya satu ekor pikiran dan kondisi dan setelah akhir dia bacanya jauh sampai kotak pertama pakai berat. Terus kemudian setelah selesai itu kita nggak berani membuka suara atau silakan. Karena kalau apalagi sekarang yang mendalilkan ada ini mungkin dalilnya mengatakan kalau sholat zuhur sama asar, karena kalau sholat Jumat kan sholat ibadah saja, sholat ini apakah ada cara? Ya, tersebut. Saya kembali ke fikih lagi. Fikih ibadah niku hukumnya boleh ketika ada dalilnya. Ampun dibalik. Sing lakoni berarti yang harus membuktikan dalilnya yang menjalankan. Panjenengan tanglet dalile niku enten napa boten ngoten. Kepala lek tanglet kita temen bodho. Oh, insyaallah nek niku jan kula nggih manembe ngertos malih niki salat zuhur asar jahar niki ya teng mriki ya. Nek dalilnya ya tentu Kanjeng Nabi itu ketika sholat zuhur dan asar itu pasti sir. Niku dalile. Nggak ada satupun sekalipun Kanjeng Nabi sholatnya nopo jahar. Walaupun dalam keadaan mendung hujan itu tetap beliau bacanya sir. Okay. Pernah ketika perang Nabi sholat asarnya ketika itu waktu sore-sore menjelang maghrib Umar bin Khattab ngomong, ya Nabi saya belum sholat asar. Okay. Sudah mepet maghrib. Kemudian Nabi juga mengatakan saya juga belum karena sibuk perang. Ini beda kan? Okay. Tapi poinnya waktu sholat ini kan sudah mepet banget sama maghrib atau bahkan mungkin sudah masuk waktu maghrib. Ini kondisi khusus. Tapi sholatnya asarnya Kanjeng Nabi tetap sir, tetap apa? Tetap sir. Nah, ini unik nih Pak. Berarti nih panjenengan wantun karena fikihnya ibadah itu boleh dilakukan kalau ada contohnya, ada dalilnya. Beda dengan yang umum. Kalau yang umum itu kalau diharamkan baru tidak boleh. Semuanya boleh kecuali ada yang diharamkan, hal yang muamalah. Kalau yang ibadah itu boleh kalau sudah ada contohnya. Ya, ada contohnya. Dan itu panjenengan tanglet kalau yang bersangkutan contohnya ngoten watun mboten. Nek jenengan wonten niki palanya besar, ini resikonya dipecat lagi ini. Gimana teman-teman? Nggih. Nggih. Kalau Ustaz sepuh saya itu istilahnya bukan contohnya, tapi ada perintahnya. Sama panjenengan. Ya, contoh sama perintah. Ya, ini sama saja kayaknya Pak. Jadi diperintahkan terus para nabi dan sahabat memberikan teladannya. Sama aja. Yang jelas nih yang muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah nggak boleh kecuali yang dicontohkan atau yang diperintahkan. Sama aja. Wah ini sholat zuhur jahar teng masjid Al-Ikhlas kula mboten mantun mriki malih Bang. Jamaah sinten niku Ustaz Arif wah. Izin membacakan yang ibu-ibu nih. Bagaimana kalau menjadi makmum masbuh ketika imam sudah membaca surat, apakah kita ikut membaca surat atau membaca Al-Fatihah? Gimana tersebut? Dalilnya kalau di kita menggunakan asbabul wurudnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib berangkat ke masjid sholat subuh, di depannya ada orang yang sudah tua. Okay. Ini jalan pelan. Maka Ali karena adabnya yang luar biasa, mboten nyelip Pak, mboten nyelip. Nek kula pun tak selip nih, mboten diselip. Maka sampai di masjid mendapati Nabi dan para sahabat masih dalam keadaan ruku. Okay. Mungkin pernah tak sampaikan. Kemudian Nabi melanjutkan sholatnya dan Ali nambahnya satu rakaat. Berarti Ali dapat satu rakaat. Itu yang kita pakai.
Ada di jamaah yang lain niku nek Al-Fatihahnya orang keduman alhamdulillahirabbil alamin. Ayat mon mereka mengatakan tidak dapat nomor satu roh. Nah, ini sudah beda fikih nggih. Ini sudah beda fikih. Nek tarjih kita menggunakan yang rukuk tadi. Nek sing penting imamnya tasih rukuk berarti kita dapat. Tapi mboten imamnya rukuk panjenengan baru takbiratul ihram terus baru mau ikut rukuk imamnya sampun i'tidal jenengan mboten asal nggih. Maksudnya dapat rukuk itu nggih panjenengan ikut rukuk imamnya posisinya masih rukuk nggih. Ngoten. Maka apakah kita membaca surat Al-Fatihah atau surat yang setelahnya? Maka yang dibaca adalah yang dilakukan adalah mendengarkan bacaan imam. Yang paling afdal niku. Okay. Karena niki mendengarkan berarti posisinya sholat jahar. Justru ada larangan nggak boleh membaca surat yang lain ketika imam sedang membaca surat baik Al-Fatihah maupun surat setelah Al-Fatihah. Okay. Kemudian yang kedua, ketika imam membaca surat ada makmum yang membaca Al-Fatihah lagi. Jadi tidak membaca surat langsung. Ketika imam membaca surat ada makmum yang membaca Al-Fatihah lagi. Oh ini wow. Jadi imamnya sudah surat selain Al-Fatihah, makmumnya mengulangi surat Al-Fatihah. Mengulanginya di sini cuma sampai ketika imam niku membaca surat. Artinya imamnya belum baca surat lagi, itu boleh kita baca Al-Fatihah. Ketika imamnya sudah baca ayat surat yang lain, kita wajib untuk mendengarkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dosa, karena ada dalil larangannya. Ini kalau buatan apa nih? Insya Allah larangannya ini hukumnya sahih riwayat Bukhari. Yang mana dulu ada kejadian ketika Nabi membaca surat, makmum yang lain itu membaca surat yang lain. Al-Fatihah mendengarkan. Tapi ketika Nabi membaca sebuah surat, ada sahabat niku membaca yang lain. Justru itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Seperti itu. Oke. Jadi ini sifatnya dosa. Baik. Bahkan itu termasuk surat Al-Fatihah karena kita harus mendengarkan. Nek membatalkan itu mboten. Nek membatalkan apa? Mboten. Nah, mungkin mengurangi kadar pahalanya. Oke, mungkin itu jamaah rahmatullah. Kita lanjut nanti bisa sampai subuh nih. Oke. Padahal materinya ming napa niki bisa dikatakan ming lho. Soalnya ming iftitah kali Al-Fatihah dari rampung jadi. Masalah. Pertanyaannya sudah banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak salah dan kurangnya, itu salah dan kurang saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.